Tujuan utama itu meresmikan bandara. Ya, ini bandara peradaban orang Okmek dan Mit. Bupati Spey kenang jejak misionaris dan semangat leluhur saat resmikan bandara. Admisibil, gerbang kemajuan Pegubin dibuka kembali. Pada hari yang bersejarah, Sabtu, 8 bulan 11 tahun 2025 Bupati Pegunungan Bintang Pegubin Speyan Bidana meresmikan bandara admisibil di distrik Okbibab. Peresmian ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi sebuah tonggak penting dalam upaya meningkatkan konektivitas dan membuka isolasi wilayah terpencil di Papua Pegunungan. Acara ini dihadiri oleh PLT, Kepala Dinas Perhubungan Pegubin Fius Almung, Warek 3 Universitas Okmin Papua Yulianus Uobdana, TNI Polri, bersama jajaran pimpinan OPD Pegubin, Kepala Distrik Okbibab, tokoh adat, tokoh masyarakat, pemuda, dan perwakilan perempuan setempat. Bupati Speyan Bidana bersama rombongan tiba di Bandara Admisibil dengan pesawat AMA milik Keuskupan Jayapura pada jam 7:30 pagi. Kedatangan mereka membawa harapan baru bagi masyarakat, dengan membawa serta honorarium bagi para pekerja lapangan serta bantuan sembako. Sejak pagi, masyarakat dari 8 kampung telah berkumpul di bandara, menyambut rombongan dengan tarian adat dan pemberian cenderamata. Acara peresmian ini dilakukan secara simbolis 3 bandara yakni Admisibil, Oksamol, dan Eipumek, yang dikerjakan oleh CP Wolmanonki atau Angga yang berlangsung di depan Pastoran Admisibil. Dalam sambutannya, Bupati Speyan Bidana menyampaikan atas nama misionaris, para perintis daerah ini, leluhur Pegunungan Bintang, dan Tuhan Yang Maha Esa, saya resmikan secara simbolis Bandara Admisibil, Oksamol, dan Eipumek yang telah kita aspal. Jadi tujuan utama itu meresmikan bandara. Ya, ini bandara peradaban orang Okmek dan Mit. Ya, jadi ini pusat peradaban orang Pegunungan Bintang. Jadi Oksibil, Kiwirok, dan Okbibab. Ya, Oksibil jadi ibu kota kabupaten dan seluruh fasilitas dibangun karena dia kapasitas kabupaten. Kiwirok sudah mulai dibangun di beberapa tahun lalu Apmi ini belum. Terutama bandara, yang lain sudah, tapi kita keluar dan masuk itu semua melalui bandar udara Uhina Bendipa. Jadi beberapa waktu lalu saya sampaikan sejarah perkembangan manusia domtekan Okbi ini, di Admisibil Okbi ini semua itu dari sana, manusia dari sana, dari di Pungol Bib sana yang ke sini punya keturunan lebih banyak di sini. Itu manusia, sejarah manusia. Tapi sejarah modern pemerintahan itu dari sini baru keluar. Jadi salah satu hasil itu saya, hasil gereja. Dari sini baru ke sana, membuka pos misi di Okib sana, sekolah, lalu saya didorong, disiapkan, belajar sampai jadi pendidikan selesai, kerja di pemerintahan, terus sudah ambil keputusan ke politik, baru rakyat percayakan periode pertama saya dengan Bapak Peter almarhum. Tapi kami juga kerja itu hanya 3 tahun lebih. Kemarin itu 21, 22, 23, 24 itu pemilu. Dalam perjalanan itu 2 tahun itu pembangunan itu agak tersendat karena COVID secara nasional, sehingga uang juga dipakai untuk menangani itu, ketahanan kesehatan negara. Jadi berkurang, jadi uang sebenarnya saya rencanakan itu di 2023 itu bisa kerjakan bandara Admi, tapi itu COVID sehingga ditunda. Sehingga kita rencanakan di 2024 tahap pertama itu semua sumber dana itu dari otonomi khusus.
tahap pertama dikerjakan. Saya pikir itu sudah selesai. Ternyata hanya 300 waktu kegiatan Bapak Usman, Pak. Sampai darat di sini itu belum selesai. Akhirnya dari sini saya telepon ke Kepala Bapeda, segera anggarkan untuk tuntaskan tahun ini. Akhirnya dianggarkan dari sumber dana khususnya. Ya, sehingga harapan kita setelah ini sudah bisa ada penerbangan subsidi juga sudah masuk ya. Penerbangan subsidi barang. Jadi berikut ini kita berharap bisa penumpang lagi. Jadi sedang diusulkan ya supaya akses keluar masuk lebih mudah. Ya. Ini target program di bidang sesuai dengan visi infrastruktur yang bidang pengembangan wilayah. Jadi APMI, Kiwirok, Oksibil itu harus pertumbuhannya sama seperti itu. Tapi ada beberapa kendala yang buat sehingga kita tidak bisa pacu. Seperti pertama keamanan. Pertama saya dorong dari APBN jalan dari Oksibil itu karena luasnya Oksibil Kiwirok Batom Jayapura sudah sampai di Anem tetapi karena kelakuan kita sendiri alat dibakar dan itu tidak jadi. Target saya APBN dia menuju sana, menuju ke Kiwirok dan Jayapura. 2024 target saya waktu itu kalau tidak seperti itu maka dari Sebul itu kan jalan dia sudah lihat Sebul saya target untuk masuk ke APMI jalan darat, tapi target itu tidak tercapai karena itu terjadi post mayor sehingga tunda ya. Jadi target harapan saya kan Oksibil Kiwirok, Oksibil Okmi itu harus terkonek jalan darat maupun bandar udara yang bagus. Jadi bandara sudah berdoa supaya 2027 tahun ini itu anggaran sedikit turun lagi untuk tahun depan 2026 sehingga target saya untuk anggarkan masuk ke Okmi itu tidak 2027 baru nanti saya anggarkan paksakan untuk bisa dari Okse itu bisa tembus mungkin di Sebul dulu 2027. 2028 ditargetkan dia bisa masuk ke sini. Arah utara itu sudah tahun ini akan dari Bias menuju Batom 20 kilo APBN. Dari Oksibil ke Iwur itu APBN sudah ini akan aspal 20 kilo juga. Dengan target 2027 jembatan Digul jadi sudah konek Bopen Digul Oksibil. Ya, berdoa dan jaga keamanan supaya 2027 itu saya bisa anggarkan supaya Oksibil dengan Kiwirok dan Oksibil itu harus terkonek karena ini dia itu distrik tertua seperti itu ya. Itu yang bisa menghubungkan untuk konektivitas, bisa kelancaran untuk anak sekolah murah kemana-mana, kopi bisa turun jual ke Oksibil ya. Ada event-event olahraga, anak-anak bisa ikut terlibat di Oksibil lewat darat supaya tidak mahal, tidak ini seperti itu. Rencana tanggal 20 itu akan diresmikan Universitas Okmin Papua ya oleh Menteri Pendidikan dan Menteri PU. Jadi harap supaya anak-anak kita yang ada 5 jurusan itu semua fokus diarahkan ke Oksibil. Tidak perlu harus ke Jayapura dan Jakarta karena biaya itu mahal. Naik pesawat saya sudah berapa, sampai Jayapura makan minum saya berapa, dia urus sekolah itu sudah hampir bisa hitung-hitung 10 sampai 20 juta habis di situ. Tapi kalau di Oksibil itu untuk 1 tahun lunas itu hanya 12 juta. Jadi jurusan agrotek, jurusan pendidikan bahasa Inggris, jurusan matematika, pendidikan matematika, antropologi dan biologi. Jadi jurusan yang ada ini anak-anak diharmonisasikan supaya semua bisa bersekolah di Oksibil. Ya, karena apa? Universitas itu akan ada
Dan itu akan mempercepat pertumbuhan Pegunungan Bintang dan mencerdaskan seluruh masyarakat Pegunungan Bintang. Selain mencerdaskan, itu juga memicu pertumbuhan ekonomi. Jadi ada warung, ada kos-kosan, ada fotokopi, begitu. Jadi selama ini kita kirim uang banyak keluar, ya, hampir di setiap tahun saya anggarkan 30 miliar kurang lebih. Itu keluar dari Pegunungan Bintang. Jadi 6 miliar ke Jayapura, 7 miliar ke Orang 61 tahun lalu melalui lapangan ini orang Pegunungan Bintang berkembang. Masuk salah satu hasil dari lapangan terbang ini adalah yang bicara ini. Kami mengharapkan ada generasi lanjutan dari Bapak. Kami mewakili masyarakat Distrik Bibab menyampaikan terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang mana berusaha, berupaya dan memberikan kami pembangunan yang sangat vital, bandar udara yang sudah sekian puluh tahun, 60 tahun yang lalu ketika peradaban terjadi di wilayah ini, dan kami sangat berterima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang punya hati dan yang punya mata yang bisa memberikan dan menjawab kebutuhan dasar masyarakat, dan lebih khusus terlepas dari Bapak Bupati, ya Bapak CP ini salah satu kader terbaik dari pemekaran dari admisi Oklip, dan ke depan menjadi pemimpin yang baik untuk masyarakat Pegunungan Bintang dan Papua. Saya selaku Kapolsek di Distrik Bibab dalam kesempatan ini menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati, terdiri dari Koramil dan Pos, bersepakat dan akan tetap mendukung setiap program pemerintah yang akan dilaksanakan di Distrik Bibab ini. Kami masyarakat Distrik Bibab meminta agar Menteri Perhubungan dalam rangka lapangan terbang sudah jadi, kami minta supaya di-RBO-kan oleh dinas bersangkutan kerjasama dengan Menteri Perhubungan Pusat. Terima kasih banyak kepada Bapak Bupati yang mana hadir di Bibab pada tanggal 8 November. Kerja-kerja nyata yang dilakukan oleh Bapak CPN Bidana di Kabupaten Pegunungan Bintang. Inilah kerja nyata Bapak Bupati dua periode pertama dan periode kedua. Kami masyarakat Distrik Bibab minta terima kasih banyak kepada Bapak Bupati dan pemerintah daerah yang mana sudah kerja-kerja dilakukan di setiap distrik, terutama di distrik-distrik yang sudah ada lapangan yang diaspal. Sape, yang juga seorang politisi muda ini menekankan pentingnya APMI Sibil sebagai salah satu distrik tertua di Pegunungan Bintang, pusat peradaban bagi suku Okmekmin, serta embrio pertumbuhan Pegubin. Dari lapangan terbang APMI Sibil, para misionaris memulai perjalanan mereka, mewartakan Injil, membuka peradaban, membangun gereja, sekolah, dan fasilitas kesehatan hingga ke wilayah sekitarnya, termasuk distrik Oklip. Ilustrasi, pada tahun 1960, misionaris menggunakan lapangan terbang ini sebagai basis untuk mendirikan sekolah pertama di Oklip, yang kini telah melahirkan banyak tokoh penting di Pegunungan Bintang. Sebagai seorang yang lahir dan dibesarkan di wilayah ini, Speyan Bidana mengakui bahwa lapangan terbang APMI Sibil telah berperan besar dalam melahirkan sumber daya manusia Pegunungan Bintang selama lebih dari 61 tahun. Ia mengajak masyarakat untuk memelihara fasilitas bandara ini demi meningkatkan aksesibilitas dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah. Pembangunan bandara ini adalah bagian dari visi saya, yaitu perencanaan berbasis ruang dan konektivitas akses antar wilayah, baik melalui udara maupun darat. Jika anggaran memungkinkan dan keamanan terjamin,
kita akan membangun jalan tembus dari distrik Ok Sebang ke Ok Bibab, serta dari Ok Sibil dan Pepera ke Ok Lip dan Kiwirok. Sebagai gambaran, pembangunan jalan tembus di wilayah lain telah terbukti mampu meningkatkan volume perdagangan antar distrik hingga 40%, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan peresmian bandara ini. Diharapkan Pegunungan Bintang dapat semakin maju dan terhubung dengan dunia luar, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan, Mandala Papua mengabarkan. Sebagai gambaran, pembangunan jalan tembus di wilayah lain telah terbukti mampu meningkatkan volume perdagangan antar distrik hingga 40%, membuka peluang ekonomi baru bagi masyarakat dengan peresmian bandara ini. Diharapkan Pegunungan Bintang dapat semakin maju dan terhubung dengan dunia luar, membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. Tim Liputan, Mandala Papua mengabarkan.